Kami dari kelompok 2, kelas 2B. Pada video kali ini, kita akan merolekan dan menjelaskan mengenai gratifikasi di lingkungan kampus serta menjabarkan salah satu contoh kasusnya yang terjadi di lingkungan kampus. Secara singkat, gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk apapun, seperti uang atau fasilitas pada seorang pegawai negeri ataupun pejabat, termasuk juga pada dosen atau pihak kampus, yang dimana dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan atau penilaian tertentu. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk tanda terima kasih, gratifikasi ini sebenarnya termasuk dalam tindakan korupsi jika berkaitan dengan jabatan dan kepentingan pribadi individu. Jadi langsung saja di sini kita akan merolekan salah satu kasus. Contoh kasusnya di mana sebelum sidang dimulai, mahasiswa pertama diketahui memberikan hadiah kepada dosen pertama yang harapan bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Setelah sidang selesai, hasilnya ternyata mahasiswa kedua ini sebenarnya memiliki kemampuan akademik lebih tinggi, justru mendapatkan nilai yang lebih rendah daripada mahasiswa pertama tadi. Nilai promosi aku kok jelek banget sih. Apa aku perbaiki lagi sidang aja ya? Tapi caranya gimana? Aku kasih bingkisan aja ya? Kasih bingkisan aja deh, siapa tahu dengan aku kasih bingkisan ke dosen pembimbingnya, nilai aku jadi naik. Nah, dengan seperti ini mungkin bisa menaikkan nilai. Assalamualaikum. Mahasiswa satu memberikan bingkisan pada dosen penguji yang merupakan bentuk gratifikasi. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi penilaian dosen yang semuanya objektif menjadi tidak objektif terhadap hasil sidang mahasiswa. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Jadi sebelum dimulai sidangnya mungkin saya akan memberikan sedikit tanda terima kasih kepada Bapak Ibu dosen karena sudah membimbing saya selama ini. Tidak usah sebenarnya ya, tapi gimana ya? Ya terima kasih aja ya. Terima Pak, kan itu kan juga sebagai usaha dari anaknya, ucapan terima kasih. Kamu kok repot-repot aja? Tidak apa-apa Bapak Ibu dosen, karena ini sebagai bentuk hormat saya kepada dosen-dosen di sini karena sudah membimbing saya selama ini. Setelah selesai dilakukan sidang terhadap mahasiswa satu, dampak dari gratifikasi terhadap penilaian dan hasil dari laporan tugas akhir mahasiswa tersebut menjadi berubah, yang dimana seharusnya adanya revisi berubah menjadi tanpa adanya revisi dan lulus dengan nilai tertinggi. Bagaimana Bu hasil dari laporan mahasiswa satu? Menurut saya ini masih banyak banget revisi ya, apalagi di bagian evaluasi ini masih banyak kurangnya. Ini harus direvisi sih Pak. Saya setuju, apalagi prosedurnya masih belum sesuai prosedur dan penulisannya juga masih banyak yang salah nggak sih ini? Jadi banyak yang harus direvisi. Saya kasihan deh. Dia sudah berusaha, sudah repot, tapi nilainya masih rendah dan masih banyak perbaikan. Bagaimana sebagai apresiasi kita naikkan saja nilainya? Terima kasih Pak, soalnya kita lihat dari sikapnya itu masih sopan, kemudian juga usahanya tuh banyak banget usahanya, jadi boleh aja kok kalau kita mau naikin nilainya. Selanjutnya beralih ke mahasiswa 2, di mana pada kasus ini mahasiswa 2 memiliki kemampuan yang lebih rendah daripada mahasiswa pertama. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Ini laporan saya, Dek.
Apakah semuanya sudah dipersiapkan? Sudah Bapak bisa cek lagi laporan saya akan mempersiapkan presentasinya. Dede, gimana nilai proposalnya? Hasilnya bagus sih, terus untuk nilainya juga tinggi. Soalnya kan waktu dosennya tanya itu aku bisa jawab dengan mudah, soalnya kan pertanyaannya juga masih mudah. Selamat ya. Tapi proposalku itu banyak revisinya ya. Terus sama kakak dosennya itu nilaiku itu harus ditingkatin. Masa ya? Tadi waktu tanya jawab, dosennya itu kayak nggak sama gitu loh pertanyaannya sama proposalku. Jadi kayak aku kurang menguasai gitu jawabannya tadi. Bisa gitu ya? Karena aku kasih pintu sih. Kok kamu kasih bingkisan? Bukannya kemarin itu katanya nggak boleh kasih bingkisan ya sama dosennya? Gak apa-apa kok, dosennya juga bisa aku. Terus juga ya udah aku berikannya dengan lagi. Coba lihat proposalnya. Panas Dede, nilaimu bagus, kamu kasih bingkisan, lihat analisismu aja, ini harusnya diperbaiki, punyaku tadi aja diperbaiki sama dosennya. Oh ya, ya udah sih mau gimana kan itu juga terjadi ya udah. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas satu topik penting bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu peran mahasiswa dalam mencegah gratifikasi di area akademik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, adakah teman-teman yang tahu apa itu gratifikasi? Belum. Belum? Pemberian dalam bentuk uang atau barang. Baik, itu mungkin secara besar ya teman-teman. Mungkin bisa dibaca dulu nih slide-nya. Jadi sebelum kita membahas gratifikasi secara lanjut, kita harus tahu akar dari gratifikasi tersebut. Yang pertama akarnya yaitu korupsi. Apa sih korupsi itu? Ada yang tahu teman-teman? Belum. Baik, next ya. Jadi secara sederhana korupsi itu teman-teman tidak kali tidak jujur atau penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang melanggar hukum. Ini sering terjadi di lingkungan akademik ya teman-teman. Di lingkungan kamu sendiri korupsi itu terjadi bukan hanya karena uang saja teman-teman. Bisa mencakup perilaku yang melanggar nilai moral akademik seperti mencontek, plagiarisme, manipulasi data atau penyalahgunaan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi. Jadi apa sih bahayanya korupsi ini? Jadi tindakan ini tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tinggi tersebut. Next ya. Lalu apa sih gratifikasi tersebut? Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat publik yang berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan mereka. Jadi gratifikasi ini sering dianggap sebagai bentuk penghargaan atau
suatu gratifikasi yang sering terjadi pada di kampus. Yang pertama adalah gratifikasi di lingkungan kampus merupakan bentuk korupsi atau tindak pidana korupsi yang belum melalui pembagian hadiah kepada dosen, staf atau pihak berwenang yang dapat memenuhi integritas akademik. Lalu rendahnya pemahaman terhadap batas antara hadiah sosial dan gratifikasi menjadi penyebab utama terjadinya next. Lalu dampak terjadinya gratifikasi di lingkungan kampus yang pertama adalah penurunan kualitas pendidikan, yang kedua merusak integritas lembaga pendidikan, yang ketiga mengganggu prinsip keadilan dan kesetaraan, yang keempat yaitu menurunkan motivasi dan semangat akademik, yang kelima melakukan perilaku tidak etis, dan yang keenam mengancam keberlanjutan pendidikan. Karena itu pencegahan dan penanaman integritas menjadi kunci untuk menjaga kualitas serta keadilan pendidikan tetap terjaga dengan baik di kampus. Lalu bagaimana upaya atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari gratifikasi yang dilakukan di lingkungan kampus? Pertama adalah dengan melakukan edukasi, sosialisasi dan pemahaman melalui aplikasi Gol KPK atau pembentukan unit pengendalian gratifikasi (PG), serta keteladanan memimpin menjadi langkah penting dalam menegakkan budaya-budaya yang bersih. Jadi ketika teman-teman melihat atau mengetahui tindak pidana korupsi yang gratifikasi, salah satunya yang sering terjadi di kampus, ini bisa langsung melaporkan pada institusi yang terkait. Salah satunya adalah PG atau KPK. Sehingga dengan langkah tersebut budaya integritas dan anti korupsi dapat tumbuh di lingkungan akademik. Jadi mungkin itu upaya untuk mencegah gratifikasi di wilayah kampus atau di lingkungan kampus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kenapa saya Adia dari Pertanian Proses. Saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana jika mahasiswa merasa terpaksa memberikan sesuatu karena satu nilainya terganggu? Nah, siapa yang sebenarnya bersalah? Sistem, dosennya, atau budaya dari kampus itu sendiri? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Pertanyaan bagus dari Kak Alia. Jika mahasiswa itu merasa terpaksa, siapa yang bersalah? Apakah mahasiswa itu sendiri, dosen, atau budaya yang sudah ada di kampus tersebut? Jadi menurut saya jawabannya, ketika terjadi terlalu sering gratifikasi ini, maka ini akan berdampak pada budaya dari kampus itu sendiri, di mana ketika kita tidak memberikan sesuatu kepada dosen, maka akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga nilai itu sendiri akan berbeda dengan yang lain. Mahasiswa yang tidak memberikan sesuatu kepada dosen akan dianggap tidak menghargai dosen tersebut yang berbeda dari mahasiswa yang lain. Jadi siapa yang salah, yaitu budaya itu sendiri. Jadi pengendalian gratifikasi ini sangat penting. Jadi sangat penting untuk integritas kampus itu sendiri. Baik, izin bertanya kepada pemateri. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana sih relasi atau hubungan kekuasaan antara dosen dan juga mahasiswa dalam menciptakan ruang bagi terjadinya gratifikasi terselubung yang dapat terjadi tanpa disadari oleh kedua belah pihak? Baik, pertanyaan bagus dari Kak Arie, kita selesai jawab ya. Sejauh mana sih relasi kekuasaan antara dosen dan mahasiswa menciptakan ruang bagi terjadinya gratifikasi terselubung tanpa disadari kedua pihak? Jadi, relasi kekuasaan antara dosen dan mahasiswa bersifat asimetris. Artinya, dosen memiliki posisi yang lebih tinggi dan dalam hal otoritas akademik, penilaian dan pengaruh terhadap keberhasilan studi mahasiswa. Ketimpangan posisi ilmiah yang dapat menciptakan ruang bagi terjadinya gratifikasi terselubung, bahkan tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Izin bertanya, terus kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen? Katanya kan kalau kita skripsi, kita mau ngasih hadiah itu kan nggak boleh ngerain gratifikasi. Terus kapan waktu yang tepat untuk ngasih hadiah? Oke,
Menjawab pertanyaan selanjutnya dari Kak Diva, waktu yang tepat untuk pemberian kepada dosen itu untuk menghindari gratifikasi, alangkah baiknya dilaksanakan pada setelah sidang dengan mengucapkan tanda terima kasih. Jadi tidak memberikan atau bahkan tidak memberi amplop kepada dosen tersebut. Lalu jika setelah lulus itu alangkah baiknya dengan tetap menjaga tali silaturahmi dengan mengucapkan kalimat-kalimat verbal atau kalimat tanda terima kasih kepada dosen tersebut. Baik, oke, kita